Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rois Dwi Atmaja dari kelas 4D Prodi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi media pembelajaran virtual lab kompresi citra menggunakan metode Huffman. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi media pembelajaran ini. Pada sisi kiri ini terdapat sebuah sidebar yang berfungsi untuk menampilkan menu-menu yang ada di sistem ini. Lalu pada navigasi bar terdapat tombol login. Jika user belum melakukan login, maka di sini akan tampil satu menu saja, yaitu menu home. Jika dipencet maka akan tetap pada halaman ini. Nah, untuk dapat memunculkan semua menu, maka user harus login terlebih dahulu. Sebelum dapat mengakses semua menu yang ada di aplikasi ini, harus melakukan login terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Nah, di sini terjadi di sini muncul sebuah peringatan di mana akun tersebut belum terdaftar pada sistem. Link untuk menuju ke halaman pendaftaran seperti ini. Di sini saya akan mencoba melakukan pendaftaran. Saya menggunakan NIM saya sebagai contohnya. Lalu masukkan kelas, masukkan email dan password. Nah, di sini muncul peringatan karena NIM yang digunakan untuk mendaftar tadi sudah terdaftar. Jadi kita harus memasukkan NIM yang belum terdaftar. Misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 sebagai contoh. Nah, saya masukkan nama seperti ini. Lalu kita masukkan password. Setelah semua terisi, maka bisa mencet tombol daftar dan langsung diarahkan ke halaman login. Lalu masuk menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini terdapat peringatan login berhasil dilakukan. Nah, berikut merupakan isi dari sistem media pembelajaran ini. Jika sudah melakukan login, pada sidebar ini akan muncul menu-menu yang ada pada sistem. Lalu pada pojok kanan yang pada navbar akan muncul nama dari user. Sekarang kita akan mencoba untuk mengakses seluruh menu yang ada pada sistem ini. Untuk dashboard sama dengan halaman yang pertama kali muncul tadi. Lalu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang dan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Lalu penjelasan kompresi. Di sini
berisi materi kompresi citra. Lalu menu human coding di sini terdapat penjelasan dari alur metode Huffman itu sendiri. Di sini terdapat contoh buah array dari citra. Lalu terdapat juga pembentukan dari pohon Huffman. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang paling utama pada aplikasi ini, yaitu percobaan. Pada halaman percobaan ini terdapat dua tab, yang mana terdapat eksperimen grayscale di sini. Eksperimen grayscale ini untuk citranya sendiri sudah ditentukan. Jadi ini sebagai contoh saja, sebagai contoh untuk melakukan eksperimen. Pada halaman contoh ini terdapat sebuah button yang memunculkan pohon Huffman dari citra contoh yang sudah ditentukan tadi. Untuk eksperimen RGB sendiri, jadi user dapat memasukkan citra dari komputer. Misalnya saya masukkan citra ini, lalu klik proses. Prosesnya masih berjalan karena ukuran citranya sedikit besar, itu 500 x 500 pixel. Nah, prosesnya sudah selesai. Citra yang diinputkan tadi akan menghasilkan sebuah kode, yaitu Huffman coding seperti ini, menghasilkan kode-kode biner yang diekstrak dari piksel-piksel yang ada pada citra ini. Lalu kode-kode ini akan dilakukan decode sehingga mengembalikan nilai dari piksel yang ada di citra ini.
Lalu kode-kode ini akan direstorasi sehingga akan kembali menjadi citra seperti sebelumnya. Lalu kita coba untuk gambar yang lebih kecil. Nah, untuk citra yang berukuran 100 kali 100 pixel ini prosesnya lebih cepat. Setelah berhasil melakukan kompresi, selanjutnya terdapat halaman perbandingan. Pada halaman perbandingan ini dilakukan perbandingan antara citra aslinya dengan citra yang sudah dilakukan kompresi. Sebagai contoh, tadi citra adalah ini. Lalu kita masukkan citra hasil kompresi. Nah, di sini muncul perbandingan citranya. Lalu muncul square error-nya. Dan muncul structural measure-nya. Lalu halaman selanjutnya adalah halaman penugasan. Pada halaman penugasan ini terdapat sebuah citra yang nantinya digunakan oleh mahasiswa untuk sebagai bahan untuk mahasiswa untuk membuat program kompresi sendiri. Di sini terdapat inputan untuk melakukan upload dari hasil tugas yang sudah dikerjakan. Misal saya masukkan ini upload. Di sini akan muncul tabel tugas. Nah, pada status ini belum dikonfirmasi oleh admin, lalu tanggal konfirmasinya juga belum muncul. Untuk proses konfirmasi ini dilakukan oleh admin yang nanti akan dijelaskan. Lalu kita masukkan citra hasil kompresi. Nah, di sini muncul perbandingan citranya. Lalu muncul square error-nya. Dan muncul structural measure-nya. Lalu halaman selanjutnya adalah halaman penugasan. Pada halaman penugasan ini terdapat sebuah citra yang nantinya digunakan oleh mahasiswa untuk sebagai bahan untuk mahasiswa untuk membuat program kompresi sendiri. Di sini terdapat inputan untuk melakukan upload dari hasil tugas yang sudah dikerjakan. Misal saya masukkan ini upload. Di sini akan muncul tabel
tabel tugas. Nah, pada status ini belum dikonfirmasi oleh admin, lalu tanggal konfirmasinya juga belum muncul. Untuk proses konfirmasi ini dilakukan oleh admin yang nanti akan dijelaskan. Nah, jika kita menekan nama user, di sini akan muncul menu lagi, yaitu profil dan logout. Kita coba untuk menu profil. Di sini terdapat profil dari user. Di sini kita dapat mengedit profil dari user kecuali name yang tidak dapat diedit. Di sini saya akan coba mengubah nama dari user. Saya ubah seperti ini. Nah, maka nama user akan berganti. Lalu selanjutnya terdapat menu logout di sini yang digunakan untuk keluar dari sistem ini. Jika tombol logout ini dipencet, akan muncul sebuah modal peringatan apakah yakin untuk logout. Klik yakin, maka akan kembali ke halaman awal ketika kita pertama kali mengakses aplikasi ini. Nah, berikut ini merupakan halaman admin. Jadi untuk masuk ke sistem admin harus login terlebih dahulu sebagai admin. Setelah login langsung diarahkan ke halaman dashboard dan terdapat sebuah peringatan login berhasil. Pada halaman dashboard terdapat sebuah card yang berisi jumlah data user, jumlah data kelas, jumlah data history. History di sini merupakan history percobaan kompresi citra yang telah dilakukan oleh user, lalu jumlah history perbandingan citra yang dilakukan oleh user. Lalu di sini terdapat data tugas. Jadi tugas ini yang diupload oleh mahasiswa seperti yang dijelaskan pada sisi user tadi. Lalu kita masuk ke menu data user. Pada data user terdapat semua data user yang terdaftar pada sistem media pembelajaran. Di sini admin dapat menghapus user seperti ini. Nah, nanti akan muncul peringatan berhasil. Dihapus seperti ini. Lalu masuk data kelas. Di sini admin dapat menambahkan kelas. Misalnya seperti ini, saya masukkan kelas. Nah, kelas baru akan muncul di bawah. Lalu kita dapat mengedit kelas juga di admin. Nah,
datanya sudah teredit, lalu dapat menghapus kelas. Seperti ini, lalu akan muncul peringatan berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke data konten di sini. Data konten di sini untuk membuat konten atau materi yang ditampilkan pada halaman user tadi. Pada data konten di sini terdapat data kategori konten yang berfungsi untuk mengelompokkan konten. Di sini admin dapat menambahkan data kategori, misalnya tambahkan kategori ini, terdapat peringatan kategori berhasil ditambah, lalu kategori yang dimasukkan tadi yaitu materi muncul pada bawah sini, lalu dapat menghapus juga. Lalu di data konten di sini admin dapat menambahkan data konten. Di sini saya misalnya menambahkan konten, judul konten seperti ini. Lalu pilih kategori. Lalu kita masukkan sebuah isi dari konten. Lalu klik simpan. Nah, di sini konten berhasil ditambahkan berada di sini. Lalu kita bisa lihat, klik detail, dapat diedit juga. Misalnya saya tambahkan ini, sebelah judulnya saya tambah. Nah, di sini admin juga dapat menghapus materi seperti ini. Setelah data terhapus, maka akan langsung dialihkan ke halaman data konten, lalu ke halaman history. Nah, di sini berisi history percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk hasil kompresinya nanti akan terrecord di sini. Lalu untuk halaman data histori perbandingan gambar mahasiswa juga sama. Jadi hasil perbandingan yang dilakukan oleh mahasiswa juga akan muncul pada halaman ini. Di sini admin dapat menghapus semua datanya seperti ini. Nah, maka data akan kosong karena semua data yang ada akan dihapus. Sama juga pada data history, jika hapus data history ditekan, nah data history akan kosong. Seperti itu. Di sini admin untuk keluar dari sistem admin bisa melakukan logout. Nah, seperti itu. Demikian untuk demo aplikasi media pembelajaran menggunakan metode Huffman.
Semoga aplikasi ini dapat berguna untuk mahasiswa dalam mempelajari materi kompresi citra menggunakan metode Huffman. Saran saya untuk selanjutnya, semoga dapat dikembangkan untuk media pembelajaran kompresi citra dengan metode yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.